فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi mereka ketika berkata tariqatus salaf, jalannya para as-salaf. Siapa yang mereka maksudkan dengan as-salaf itu? Nah, ini lain ya mereka pahami. Bukan as-salaf itu Nabi dan para sahabat 3 generasi. Bukan itu maksud mereka. Iya. Kalaupun dia maksudkan Nabi dan para sahabat, tapi dia maksudkan istilah yang mereka pahami. Bahwa katanya Nabi dan para sahabat itu, madhab mereka adalah madhab tafwid. Madhab apa? Tafwid. Antum direkam dulu 2 kata ini. Ahlu tafwid dan ahlu apa? At-ta'wil. Ini dua madhab yang keluar dari jalan as-salaf. Kita akan terangkan nanti batilnya madhab ini, 2 madhab ini. Di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Iya, sebab ini perlu diuraikan. Sudut-sudut kebatilan 2 madhab ini. Nah sekarang dia ketika mengatakan tariqatus salaf aslam, jalannya para salaf, itu aslam. Hakikat yang mereka inginkan adalah orang-orang yang apa? Mufawwidah. Jadi mereka menyangka itu bahwa madhabnya salaf, madhab as-salaf, itu madhabnya ahli tafwid. Makanya itu yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mentakwil belakang, orang-orang Asy'ariyah dan seterusnya. Selalu dia bilang bahwa jalannya para salaf itu adalah apa? Adalah mentafwid. Iya. Adalah mentafwid. Dan ini keliru. Tidak memahami tentang hakikat perkara. Sebab as-salaf tidak ada hubungannya dengan tafwid. Dia itu kedustaan terhadap mereka. Mengatakan bahwa para as-salaf rahimahullahu ta'ala itu melakukan tafwid. Jadi kita akan jelaskan nanti ya. Jadi mereka bilang bahwa para as-salaf itu kalau ada nas tentang sifat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu bersama malaikat bersaf-saf. Datangnya Allah. Kata mereka, kita serahkan maknanya kepada Allah. Iya. Kita serahkan apa? Maknanya kepada Allah. Nah, itu mereka ucapkan seperti itu. Jadi katanya itu jalannya para as-salaf. Jalannya para as-salaf. Dan ini dusta terhadap para as-salaf. Para salaf itu tidak ada yang mempermasalahkan masalah makna. Sebab ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW semuanya jelas maknanya. Dia dengan lisan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Tidak mungkin dibahasakan kalimat tidak jelas maknanya. Terang sampai sini? Para salaf itu hanya berkata kaifiatnya yang kita serahkan kepada Allah. Ya kalau dikatakan waja'a rabbuka, datangnya dimaklumi makna datang secara bahasa. Tapi bagaimana kaifiat datangnya, itu yang dikatakan oleh salaf kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu tentang bagaimananya. Itu kita serahkan kepada Allah. Ini datang mereka dusta atas para as-salaf. Mereka katakan bahwa para as-salaf itu mufawwidah, dia serahkan makna. Inilah yang dia katakan madhabnya as-salaf ini itu lebih selamat. Jelas ya? Lebih selamat. Tapi madhab kita yang mentakwil, kita artikan datang artinya datangnya rahmat Allah, datangnya keberkahan Allah. Bukan zat Allah yang datang, kata mereka. Ini madhab kami a'lam, lebih berilmu wa ahkam, dan lebih kuat. Jelas ya? Itu orang-orang yang mentakwil. Dan ini adalah hal yang mustahil. Sudah kita lihat ya dari muqaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak mungkin ya hal ini terjadi. Jadi tadi pendahuluan semuanya itu bantahan terhadap 2 kelompok ini. Kelompok mufawwidah dan kelompok muawwilah. Ahli tafwid yang mentafwid dan mentakwil semuanya dibantah dengan kaidah-kaidah tadi. Jelas ya? Baik. Nabi itu orang yang paling fasih. Orang yang paling berilmu tentang Allah. Al-Quran diturunkan dengan lisan bahasa Arab. Kan begitu? Ya, Nabi yang paling tahu tentang hal itu. Artinya hal itu sudah jelas. Sudah diterangkan oleh Nabi SAW seluruhnya. Jadi kalau ada yang perlu diterangkan lagi setelah itu artinya
dia melampaui batas terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dia mentakwil. Ya seperti kita baca ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Seperti ayat misalnya itu membaca ayat apa saja tentang sifat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Iya. Apa saja tentang sifat. Bal yadahu mabsutatan. Semua ayat yang terkait tentang sifat itu datangnya dari Nabi SAW atau Rasulullah dan para sahabatnya itu memahaminya dengan baik. Mereka paham maknanya dan mereka tidak berbicara tentang takwilnya. Nah, ketika datang kelompok Mufawwidhah, mereka berkata ini ayat kita serahkan maknanya kepada Allah. Itu dusta atas nama Nabi SAW dan para sahabat. Sebab mereka ini orang yang paling fasih. Orang yang paling fasih. Makanya para sahabat itu kalau ditanya tafsir kalimat dalam ayat, dia terangkan mana kalimat tersebut dalam ayat secara bahasa Arab. Jadi hal-hal yang detail saja, hal-hal yang kecil terkait dengan masalah fikih itu dipahami dengan lisan bahasa Arab. Dengan lisan bahasa Arab. Apalagi hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang paling dicari oleh jiwa. Hal yang pokok dalam agama. Asas hidayah. Keimanan kepada Allah. Itu harusnya hal yang dimaklumi. Hal yang terang. Pokok agama. Karena itu tidak mungkin ada kelompok ahli tafwid yang benar di sini. Dan tidak mungkin pula ada kelompok ahli takwil yang benar di sini. Baik.